Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dari Supardi dalam video pembelajaran dengan kompetensi dasar menganalisis kebahasaan teks editorial. Adapun tujuan dari pelaksanaan pembelajaran kompetensi dasar ini adalah peserta didik mampu menganalisis struktur teks editorial, dan yang keduanya peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks editorial. Apakah teks editorial itu? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual, fenomenal, kontroversial. Yang ketiganya menjadikan pusat perhatian dari tim redaksi untuk menuliskan teks editorial. Permasalahan apa yang dibahas di dalam teks editorial tersebut? Permasalahan yang dibahas di dalam teks editorial ada yang pertama, masalah aktual. Masalah aktual artinya masalah yang hangat atau sedang menjadikan pusat pemberitaan atau yang menjadi sorotan dari berbagai media, termasuk dari tim redaksi. Yang kedua, itu masalah fenomenal. Masalah fenomenal itu artinya masalah yang luar biasa terjadi. Yang ketiga, kontroversial. Artinya, kontroversial ini mengandung perdebatan atau perbedaan pendapat dari berbagai kalangan. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam teks editorial ini ada permasalahan yang bahas, yaitu masalah yang aktual, fenomenal, dan kontroversi. Nah, sehingga dari masalah ini akan melahirkan opini. Tentunya opini ini akan berdasarkan pada fakta yang terjadi. Fakta yang dimaksud di sini adalah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, oleh karena itu, di dalam pengungkapan teks editorial ini, maka ada keberpihakan dari tim redaksi terhadap pokok permasalahan tersebut. Apakah tim redaksi ini berpihak kepada yang pro atau berpihak kepada yang kontra? Oleh karena itu, di dalam teks editorial ini merupakan satu kesatuan yang membahas suatu masalah yang di dalamnya terdapat opini, fakta, dan keberpihakan dari tim redaksi. Untuk selanjutnya kita lihat struktur teks editorial. Struktur yang pertama yaitu pengenalan isu atau pernyataan pendapat atau tesis. Dan yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Dan yang ketiganya adalah penegasan ulang. Dan jika kita perhatikan, di dalam pengenalan isu atau pernyataan pendapat atau tesis ini merupakan bagian pendahuluan dari sebuah teks editorial. Nah, pada kesempatan ini penulis akan mengenalkan permasalahan yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat. Masalah itu yang sifatnya aktual, fenomenal, dan kontroversi. Itu dikemukakan dulu pada bagian awal atau dikenalkan dulu. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Nah, pada bagian ini, maka redaksi akan memberikan suatu tanggapan terhadap isu yang aktual, fenomenal, dan kontroversial tersebut yang sudah diperkenalkan pada bagian pendahuluan. Nah, di sini akan terungkap bagaimana pandangan tim redaksi terhadap pokok permasalahan yang menjadikan perbincangan atau sedang hangat dibicarakan. Yang ketiga, penegasan ulang, artinya penegasan itu merupakan suatu simpulan, saran atau rekomendasi atau harapan dari redaksi kepada para pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Berikutnya kita lihat teks editorial. Di dalamnya itu akan memuat fakta dan opini. Baiklah, kita
bahas tentang ciri-ciri fakta. Ciri fakta itu diantaranya ada 6. 1. Dapat dibuktikan kebenarannya. Artinya, bahwa peristiwa itu atau kejadian benar-benar terjadi. Waktunya sudah jelas, tempatnya sudah jelas. Nah, itulah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, berisi data. Data ini yang ditimbulkan atau data yang ada di dalam fakta ini, datanya adalah kuantitatif, yaitu berupa angka, dan juga kualitatif, yaitu berupa pernyataan. Tentunya pernyataan ini ada bukti yang mendukung argumen tersebut. Yang ketiga, mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Nah, dengan adanya waktu yang akurat ini, maka fakta bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan peristiwa yang terjadi. Dan keempatnya, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kalau data dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, maka data itu akan akurat dan bisa diyakini kebenarannya. Yang kelima, bersifat objektif, artinya data itu benar-benar disusun dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi bukan dibuat-buat. Oleh karena itu, data yang dimunculkan dapat dilengkapi dengan gambar-gambar atau objek yang menjadi bahan penulisan. Yang keenam, dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1H. Tetapi 5W1H ini tidak semua yang masuk ke dalam pernyataan fakta. Ada W yang why, yaitu mengapa, dan H-nya yaitu how. Nah, untuk mengapa dan how ini untuk menjawab masalah pertanyaan opini. Karena bagaimana itu akan berhubungan dengan pendapat yang diungkapkan. Kemudian mengapa? Ini berhubungan dengan alasan tentang suatu peristiwa atau kejadian itu terjadi. Nah, untuk mengapa dan bagaimana, bisa saja orang berargumen berbeda dengan pandangannya masing-masing, sesuai dengan sudut pandang yang dia kaji. Oleh karena itu, untuk why dan how ini dimasukkan ke dalam opini. Yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Nah, karena sedang terjadi, telah terjadi, atau pernah terjadi, berarti ada kronologi waktunya, ada juga tempatnya. Nah, dengan demikian bisa dicek atau diyakini kebenarannya. Dan yang terakhir adalah informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi kejadian ini bukanlah semata-mata hanya pendapat dari seseorang. Jadi informasi ini betul-betul terjadi di masyarakat. Berikutnya, pernyataan yang terdapat di dalam teks editorial berupa opini. Opini pun sama halnya seperti fakta. Jadi mempunyai ciri. Cirinya itu mempunyai kebalikan dari fakta. Yang pertama, untuk opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena ini hanya merupakan suatu argumen atau pendapat dari seseorang yang berdasarkan hasil pemikiran dari sudut pandangnya itu sendiri. Yang kedua, bersifat subjektif. Nah, subjektif ini berdasarkan keinginan dari si pengargumen itu sendiri. Jadi dari si narator itu sendiri. Jadi tidak benar-benar berdasarkan data atau fakta yang ada, tetapi berdasarkan pernyataan atau pendapat berdasarkan sudut pandang yang dia kaji. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Nah, kalau tidak memiliki narasumber, maka ini sulit dibuktikan kebenarannya. Karena hanyalah bersifat pendapat pribadi, yang tentunya pendapat pribadi belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Yang kelimanya, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari.
Kalau belum berarti akan hanyalah praduga. Jadi praduga mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Yang keenam, merupakan pikiran atau pendapat seseorang atau kelompok. Nah, ini hanya berupa pikiran-pikiran saja terhadap pokok permasalahan itu. Jadi tidak bersumber pada suatu data atau fakta yang ada. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Mengapa belum ada pembuktiannya? Karena ini hanyalah pendapat dari seorang atau dari sekelompok orang saja. Kemudian yang kedelapan, ini ditandai dengan penggunaan kata-kata relatif, yaitu jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Nah, ini relatif. Jadi belum pasti tingkatan itu ada berapa. Misalnya sepertinya kata mungkin belum pasti. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Begitu juga dengan sepertinya. Nah, sepertinya baru anggapan bahwa suatu peristiwa itu mungkin terjadi atau mungkin tidak, atau akan terjadi. Nah, ini sesuai dengan argumen dari si pembicara dengan melihat sudut pandang yang dia tekuni. Itulah ciri-ciri opini. Berikutnya kita lihat kebahasaan teks editorial. Kebahasaan teks editorial yang pertama adalah adverbia frekuentatif dan modalitas. Yang bagaimana adverbia frekuentatif dan modalitas itu? Jadi adverbia yang mempertegas ekspresi kepastian. Jadi dalam tradisi struktur fungsional linguistik atau SPL, nah ini sering disebutkan dengan modalitas. Jadi frekuentatif di sini belum diketahui berapa jumlahnya yang pasti. Nah, misalnya ini selalu. Kalau dihitung selalu itu berapa kali? Apakah setiap saat atau kadang-kadang atau seperti apa? Nah, begitu juga kata biasanya. Biasanya juga termasuk kata relatif. Dan yang biasanya berarti ada suatu kebiasaan. Jadi biasanya sih pada umumnya. Yang disebut pada umumnya itu kan tidak pasti juga. Begitu juga sering. Yang dikatakan sering itu ukurannya bagaimana? Ini juga tidak ada suatu kepastian. Nah, begitu juga jarang atau kerap. Nah, sehingga ini disebut dengan adverbia frekuentatif dan modalitas. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi apa saja yang digunakan di dalam kebahasan teks editorial tersebut? Konjungsi yang digunakan dalam teks editorial adalah yang pertama, konjungsi eksternal temporal. Artinya temporal ini menunjukkan pada suatu waktu. Yang keduanya adalah konjungsi internal penegasan. Jadi konjungsi ini digunakan untuk menegaskan suatu pernyataan. Dan yang ketiganya adalah konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi sebab akibat. Untuk lebih jelasnya dapat lihat dari contoh berikut. Konjungsi eksternal temporal, yaitu kata konjungsinya adalah kedua, berikutnya, kemudian, setelah itu. Nah, ini menunjukkan waktu. Waktu yang terjadi, gitu kan. Jadi ini apa dulu, kemudian apa dulu, kemudian apa dulu. Selanjutnya kegiatan apa. Nah, itu adalah merupakan tempo. Ya, dengan demikian tempo ini akan berurusan dengan masalah waktu. Yang kedua, konjungsi penegasan. Konjungsi penegasan eksternal yaitu menggunakan kata bahkan dan selain itu. Di samping konjungsi eksternal, nah terdapat pula konjungsi internal. Yaitu lagi pula itu berada di dalam. Kemudian yang terakhir, konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Konjungsi kausalitas dibagi dua juga, yaitu konjungsi eksternal
dan juga internal. Konjunksi eksternalnya adalah ditandai dengan ada kata oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dengan demikian. Ini akan menunjukkan hubungan sebab akibat. Yang internalnya adalah kata karena dan sehingga. Nah, di internal ini merupakan suatu alasan. Jadi ketika ada akibat, suatu akibat, tentu akan ada alasannya. Karena tidak ada mungkin ada suatu akibat tanpa ada penyebab. Yang ketiga, verba atau kata kerja mental dan material dan relasional. Itu kata kerja yang dimuat juga atau ditemukan juga di dalam teks editorial. Yaitu ada 3 jenis verba, yaitu verba material, mental, dan relasional. Kata kerja mental, kata kerja material, dan relasional. Nah, berikutnya kita ungkapkan satu persatu yang seperti apa kata kerja material itu. Jadi kata kerja material ini adalah kata kerja yang menekankan pada suatu proses dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi proses material ini membutuhkan 2 partisipan, yaitu 1 pelaku dan 2 yang dikenai pelaku. Contoh, singa itu menerkam anak. Singa adalah pelakunya. Menerkam itu adalah prosesnya, dan anak adalah partisipannya. Yang kedua, verba mental. Verba mental itu artinya verba yang menjelaskan suatu proses di dalam merasakan. Ini akan hubungannya dengan perasaan. Kalau di verba material hubungannya dengan perilaku, kalau di mental ini berhubungan dengan perasaan. Jadi di dalam verba mental ini ada 3 bagian. Yang pertama ada persepsi. Persepsi itu diperoleh dari hasil melihat, mendengar, mencium, mengecap, atau juga meraba. Kemudian yang kedua ada afeksi. Afeksi itu ada rasa suka, takut, benci, sayang, kangen, dan sebagainya. Ini adalah sikap setelah ada persepsi. Yang ketiga kognisi. Jadi kognisi ini merupakan hasil berpikir. Sehingga kata kuncinya adalah berpikir, memahami, dan mengetahui. Nah, sehingga di dalam proses mental tersebut ada 2 partisipan yang merasakan atau perasaan sadar untuk melihat, untuk merasakan, atau untuk berpikir. Dan yang keduanya fenomena. Jadi fenomena ini maksudnya hal yang dirasakan atau yang dipikirkan. Kita lihat contoh dalam sebuah kalimat. Aku percaya akan kamu. Alpi mencintai istrinya. Meda melihat setan. Nah, ini kata kerjanya yang mana ini? Nah, ini kata kerja itu percaya. Nah, percaya ini kata kerja. Kemudian mencintai juga kata kerja. Dan pada kalimat yang terakhir, melihat. Itulah contoh-contoh kata kerja mental. Jadi ini hubungannya dengan proses dalam merasakan. Yang ketiga, verba relasional. Verba relasional, kita lihat kata relasinya saja. Ketika kita ingat dengan kata relasi, maka di dalam relasi ini terdapat suatu hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan yang intensitas. Artinya yang mengandung pengertian bahwa satu, secara intensif. Artinya hubungan secara intensif itu A adalah B. Yang kedua, hubungan keadaan A ada pada B atau A ada di dalam B.
Sekarang milik. A memiliki B. Nah, di sini bahwa mengidentifikasi bahwa satu entitas memiliki yang lain. Itu relasi. Yang keempat, modalitas. Yang seperti apa verba modalitas tersebut? Jadi, verba modalitas itu cara penulis menyatakan sikap dalam sebuah komunikasi. Nah, misalnya beberapa bentuk modalitas dan diantaranya menggunakan kata memang, niscaya, pasti, sungguh, sangat, tentu, tidak, bukan. Nah, kata-kata kerja ini ada untuk menyatakan kepastian. Nah, di sini jadi sudah mempunyai suatu modal. Artinya, sudah bisa menentukan sikap terhadap suatu permasalahan. Sehingga digunakanlah kata-kata memang, niscaya, pasti, sungguh, sangat, tentu, tidak, dan bukan. Berikutnya, yaitu untuk menyatakan kesangsian. Sanksi. Nah, di sini kata kerja yang digunakannya adalah modalitas. Cirinya menggunakan kata agaknya, barangkali, mungkin, rasanya, rupanya. Nah, ini kata-kata kerja tersebut untuk menyatakan kesangsian. Kemudian ditambah lagi untuk menyatakan keinginan. Nah, verba modalitas yang digunakan untuk menyatakan keinginan adalah semoga dan mudah-mudahan. Kemudian ada juga modalitas untuk menyatakan larangan, yaitu kata jangan. Dan yang terakhir, modalitas yang terakhir ada untuk menyatakan keheranan, yaitu kata kerjalah mustahil.